Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Adi dari Inside Chamber. Berikut ini adalah segmen terakhir untuk buku tematik kelas 4 ya. Tema 1. Ya, aku cinta membaca. Ini adalah sebuah puisi. Cintailah membaca karena semakin banyak membaca, semakin banyak tempat yang kamu kunjungi. Semakin sering membaca, semakin sering kamu berpetualang. Semakin beragam bacaanmu, semakin beragam pula pengalaman yang kamu rasakan. Apa yang kamu baca akan membuatmu kaya, karena apa yang kamu baca akan mengisi dirimu dengan ilmu, menambah jiwamu dengan pengetahuan, dan membuka wawasan cakrawala benakmu seluas-luasnya. Nah, ini adalah puisi ya. Sekarang kita baca uniknya gendang belek. Nah, ini adalah sebuah kesenian daerah. Seperti biasa, ketika libur kenaikan kelas, Dayu dan adik-adiknya berlibur ke rumah nenek di Bali. Dayu selalu senang pulang ke Bali. Banyak hal di Bali yang tidak ditemuinya di Jakarta, tetapi liburan di ini istimewa. Beli Oka, pamannya mengajak Dayu dan adik-adik menyeberangi ke Pulau Lombok. Wah, Dayu merasa senang. Dari cerita sepupu-sepupunya di Bali, Lombok adalah pulau yang indah. Sama indahnya dengan Bali. Lombok juga dikelilingi oleh pantai yang indah, tetapi saat ini wisatawan yang datang ke Lombok belum seramai wisatawan di Bali. Dayu ingin tahu apa beda Bali dari Lombok. Ternyata Beli Oka memahami rasa ingin tahu Dayu. Tiba di Lombok, diajaknya Dayu ke pemukiman suku Sasak, salah satu suku asli Pulau Lombok. Kebetulan teman Beli Oka yang bernama Beli Lalu adalah salah satu penghuni pemukiman tersebut. Beli Lalu memberitahu bahwa hari itu upacara pernikahan di pemukiman tersebut. Adik-adik Dayu dan Beli Oka datang tepat ketika upacara akan dimulai. Sama seperti upacara pernikahan di Bali, hari itu kampung Sasak penuh dengan hiasan adat. Semua orang berpakaian adat khas Sasak. Tetapi ada satu hal yang menarik perhatian Dayu adalah pertunjukan musik adatnya. Serombongan laki-laki membawa genderang besar sekali. Kata teman Beli Oka, namanya gendang belek. Belek berarti besar. Wah, sesuai dengan namanya. Sedang gendang selain gendang ada pula alat musik lain yang menjadi pelengkap pertunjukan musik itu. Ada gong, terumpang, oncer, seruling, pencek. Menurut cerita Beli Lalu, dulu musik gendang belek ini dimainkan ketika berperang untuk memberi semangat pada prajurit. Sampai sekarang beberapa atribut adat dalam memainkan musik ini tidak ditinggalkan. Pemusik harus menggunakan sapu, ikat kepala, bebet, pelapis pinggang, dan dodot ikat pinggang yang bercorak batik. Dayu dan adik-adik senang sekali melihat pertunjukan musik gendang belek. Dung dung tang, dung crek, ramai seru dan membangkitkan semangat. Tak jauh dari Bali, Pulau Lombok sudah memberikan kawasan kesenian yang berbeda. Pulau-pulau lain memiliki kesenian yang unik juga. Indonesia memang kaya. Ya, senang sekali membaca seperti ini. Kita lanjutkan lagi. Sajian berbeda dari timur Indonesia oleh Santi Henrieti. Hari Minggu siang ini Udin, Dayu, dan Siti diundang Edo untuk berkumpul di rumahnya. Secara rutin Edo dan keluarga besar dari pihak ibunya berkumpul. Tempat berkumpul diatur bergantian. Hari ini giliran rumah Edo yang menjadi tempat berkumpul saudara. Edo memang sengaja mengundang teman-teman dekatnya. Ia ingin memperkenalkan aneka masakan khas Maluku, daerah asal keluarganya. Ketika kumpul keluarga, selalu makanan Maluku yang dihidangkan. Memang sengaja supaya tradisi makan keluarga besar tetap terjaga. Di meja makan tersedia beragam makanan. Edo menunjukkan deret makanan
ke teman-temannya ada singkong rebus, ubi rebus, pisang rebus, nasi jaha, ikan cakalang, gohu, dan sambal colo-colo. Ternyata masyarakat Maluku jarang makan lauk dengan nasi. Sumber karbohidrat bagi mereka biasanya sagu, singkong, ubi, dan pisang rebus. Atau nasi jaha. Nasi jaha adalah ketan atau beras yang dimasak dengan santan, dibungkus daun kelapa, dimasak dalam bambu. Lauknya adalah ikan cakalang bakar dan sambal colo-colo. Sambal colo-colo terbuat dari potongan cabai, tomat, bawang merah, serta ditaburi garam dan perasan jeruk nipis. Ada pula gohu, yaitu campuran sayur dengan parutan kelapa dan dibubuhi perasan lemon cuy, mirip dengan sayur urap di Jawa. Wah, hari itu Udin dan teman-teman terkesan dengan sajian berbeda dari Maluku, pulau rempah di bagian timur Indonesia. Lagi-lagi mereka merasa bukti bahwa Indonesia memang kaya. Ya, kita lihat lain, ada indahnya negeriku, Santi Hediati lagi. Siapa yang tidak mengenal Pulau Bali? Pulau yang diberi julukan Pulau Dewata karena mencerminkan indahnya tempat tinggal para dewa dan dewi. Pulau Bali terkenal hingga mancanegara karena pantai-pantainya yang indah nan menawan. Namun, apakah hanya pantai di Pulau Bali yang mampu memikat hati? Apakah kamu pernah melihat ribuan pantai di kepulauan Indonesia lain? Ternyata Pulau Bali bukan satu-satunya pulau yang memiliki pantai-pantai memikat hati. Ketika liburan sekolah yang lalu, aku pergi berlibur dengan keluargaku ke Pulau Belitung. Pulau ini terletak di sebelah timur Pulau Sumatera, tak jauh dari pulau tetangganya, Pulau Bangka. Dahulu pulau ini terkenal dengan kekayaan mineral timah dan kaolin. Sekarang eksploitasi atas kekayaan mineral tersebut menyisakan danau bekas galian, danau kaolin. Walaupun sesungguhnya danau ini merupakan bukti sisa eksploitasi yang tak terurus, warna biru toska yang jernih menjadikan pulau danau tersebut sebagai salah satu objek wisata di Pulau Belitung. Ketika di sana, aku dan keluargaku sempat berwisata ke berbagai pantai. Tentu saja, pertama-tama kami mengunjungi pantai Tanjung Tinggi, pasir putih serta batu granit hitam yang memikat berjajar mengelilingi pantai. Pantas saja film terkenal Laskar Pelangi memilih tempat ini sebagai salah satu lokasi pengambilan gambarnya. Aku dan keluargaku juga berwisata dengan perahu untuk menyusuri pulau-pulau dengan ragam indah yang berbeda. Ada Pulau Pasir, sebuah pulau kecil yang dipenuhi dengan puluhan bintang laut. Ada juga Pulau Lengkuas yang memiliki sebuah mercusuar setinggi 50 meter di tengah pulau. Mercusuar ini dibangun pada tahun 1882 dari